Pengumuman keputusan DPP PKS tentang penetapan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah atau DPTD PKS seluruh Indonesia masa bakti 2025-2030 pada 14 Agustus 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan mas warnanya merah. DPP PKS akan mengumumkan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. Bawa bekal air es saat jalan-jalan tamasya. DPTD PKS bekerja untuk seluruh bangsa Indonesia. Kepada yang kami hormati, Sekjen DPP PKS yang dalam hal ini diwakili Sekjen Oka, Rahmat Saleh MIP, Bendahara Umum Bang Nur Hadi SPD MA, Panitia Pusat Pembentukan DPTD dari unsur Kesekjenan, Kaderisasi, Bidang Pembinaan Pengembangan Wilayah, Badan Legislasi Partai, dan Kantor Staf Presiden. Serta tentu seluruh pengurus struktur, para anggota, simpatisan, seluruh keluarga besar PKS, dan awak media di seluruh Indonesia atau dimanapun berada yang mengikuti acara ini melalui online. Hadirin yang berbahagia. Pembentukan struktur yang solid dari pusat hingga daerah adalah menjadi salah satu komitmen perhatian besar kita semua sebagai modal kekuatan PKS, struktur yang solid dan kader yang militan. Insya Allah terus kita jaga dan kerja sinergis antara struktur dan kader tersebut. Inilah modal kita yang kita buktikan dari waktu ke waktu, alhamdulillah, dengan izin dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala bisa kita wujudkan termasuk pada pertemuan kita pagi atau siang hari ini. Tentunya struktur yang solid tadi sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan. Oleh karena itu, PKS dalam pembentukan kepemimpinan sejak Majelis Syuro, DPTP, DPP, DPTW, dan hari ini DPTD dalam menentukan kepemimpinan tersebut menampung seluruh aspirasi dari kader simpatisan seluruh Indonesia, dari pihak-pihak yang bisa memberikan masukan kepada kami untuk kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan struktural atau disebut juga wadhifah tanzimiyah tentu terus akan berganti seiring dengan waktu. Begitulah di pemerintahan, di berbagai organisasi, di perusahaan manapun, tidak ada kepengurusan yang tetap, selalu akan berubah dari waktu ke waktu. Yang menetap bagi kita adalah kewajiban fungsional kita, wadhifah masiriyah kita, yakni sebagai partai dakwah rahmatan lil alamin, sebagai partai yang ingin berbuat besar untuk bangsa dan negara, yang melekat pada diri kita, pada setiap kader dan simpatisan adalah kontribusi kita yang tidak pernah lekang oleh waktu dan zaman. Tidak ditentukan oleh posisi apapun ketika menjabat atau tidak menjabat. Itulah komitmen kita semua. Oleh karena itu, apa yang kita umumkan hari ini adalah semata kepengurusan atau jabatan struktural, bukan jabatan fungsional kita. Jabatan struktural kita yang berganti dari waktu ke waktu, sementara jabatan fungsional kita, fungsi fungsional kita akan terus berjalan sebesar-besar apa yang bisa kita miliki, kita kontribusikan
untuk kebaikan bangsa dan negara, umat, masyarakat, dan seluruh keluarga besar PKS. Alhamdulillah, kepengurusan dari waktu ke waktu, wabil khusus pada periode 2025-2030 ini telah kita lakukan sebelumnya, yaitu tingkat Majelis Syuro, DPTP, DPP, DPTW, dan DPTD terakhir. Hari inilah kita akan mengumumkan pengurusan DPTD. Kita telah laksanakan tahapan pembentukan DPTD sebagai amanat pasal 26 Panduan DPP PKS nomor 1 tahun 2025 tentang penyelenggaraan musyawarah wilayah, musyawarah DPP, yakni 1. Sosialisasi peraturan. 2. Pengusulan nama bakal calon anggota DPTD atau kepengurusan kabupaten kota. Penyampaian bakal calon anggota DPTD. Penetapan calon anggota DPTD dan penetapan anggota DPTD. Proses pemilihan dan penetapan DPTD PKS atau kepengurusan di seluruh kabupaten kota alhamdulillah berjalan secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Semua ini cermin berjalannya proses demokratisasi di partai sebagai bagian komitmen kita untuk melakukan good party governance. Pola pemerintahan atau pelaksanaan partai secara baik. Setiap kelompok anggota pelopor menyampaikan usulan bakal calon DPTD melalui unit pembinaan anggota atau UPA di masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Panitia pusat kemudian memeriksa kelengkapan administrasi persyaratan, integritas, rekam jejak bakal calon anggota DPTD tersebut. Panitia pusat menyusun daftar nama bakal calon anggota DPTD masing-masing daerah untuk disampaikan kepada Presiden Partai sebagai pengambil keputusan seluruh pengurus DPTD. Sebelum hal itu diambil sebagai keputusan, kami di pusat mendengar masukan DSP, Dewan Syariah Pusat, dan DED, Dewan Etik Daerah, untuk memberikan catatan apakah di antara nama-nama tersebut ada orang-orang yang memiliki catatan tertentu yang tidak patut untuk memimpin partai. Setelah dilakukan pemeriksaan atas catatan tersebut, maka nama-nama yang telah masuk, kami mintakan kepada seluruh pimpinan DPTW, Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, atau seluruh pimpinan seluruh provinsi untuk memberikan nama masukan mereka sesuai dengan rekomendasi nama-nama yang telah masuk ke DPP. Nama-nama yang telah masuk ke DPP yang setelah diseleksi dipilih oleh kader 16 nama terbesar kami kembalikan kepada DPTW seluruh pimpinan provinsi untuk mereka memberikan nama terbaik dari 16 nama tertinggi dalam pemilihan. Yang kemudian hasilnya adalah kami menghormati pilihan dari 38 provinsi, hampir 100%. Hanya 3,3% nama yang diubah dalam kepengurusan DPTD. 3,3% itu pun hanya merubah 1 dan 2 nama. Sehingga bisa disimpulkan hampir 100% pilihan DPTW seluruh pimpinan di tingkat provinsi kami terima di pusat menghormati tokoh-tokoh anggota yang mereka anggap terbaik untuk memimpin seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia, untuk memimpin DPTD di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota, kepada seluruh struktur di bawah, wabil khusus DPTW atau tingkat provinsi, simpatisan dan keluarga besar, seluruh tokoh yang telah memberikan masukan,
termasuk DSP dan DED. Atas terselenggaranya acara hari ini, sehingga kita bisa menuntaskan 100% DPTD seluruh Indonesia. 514 Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, Kabupaten Kota seluruh Indonesia tuntas kita selesaikan pada hari ini. Secara lengkap pengumuman DPP PKS tentang penetapan DPTD seluruh Indonesia nantinya akan disampaikan oleh seluruh pimpinan tingkat provinsi atau DPW tingkat provinsi serentak setelah apa yang kami sampaikan pada pidato pagi siang hari ini. Setelah nanti susunan DPTD diumumkan oleh DPTW, saya meminta DPTD yang baru terpilih masa bakti 2025-2030 untuk melakukan 3 hal berikut ini. Pertama, membahas dan mengajukan pengurus lengkap DPD, MPD, DED kepada DPP paling lambat 14 hari setelah hari ini. Kedua, ada beberapa wilayah yang belum melakukan suksesi tingkat DPC atau tingkat kecamatan, kepemimpinan tingkat kecamatan diharapkan pengurus DPC segera dipersiapkan. Ketiga, melaksanakan musda serentak pada tanggal 6 sampai 7 September 2025. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa semua, semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga Tuhan yang Maha Esa meridhoi, membimbing kita semua untuk menggapai kesuksesan kepemimpinan 2025-2030, wabil khusus pemilu 2029. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kontribusi kita yang terbaik bagi bangsa dan negara seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Silakan nanti dilanjutkan oleh pengumuman DPTW terhadap seluruh DPTD se-Indonesia yang serentak setelah ini. Kami tutup, kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.